Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muawana, NIM 2201101025. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arduino Uno R3 dengan yang seperti ini ya. Langsung saja masuk ke penjelasannya. Komponen dari Arduino Uno R3 yaitu yang pertama ada power USB. Yang ini kegunaan dari power USB sendiri yaitu menghubungkan Arduino dengan komputer untuk mengupload program. Yang kedua ada menyediakan sumber daya 5 volt langsung dari komputer. Yang terakhir yaitu menjadi jalur komunikasi serial antara PC dengan Arduino. Komponen selanjutnya yaitu crystalline oscillator. Yang ini ada angkanya. Bagian ini seperti jam yang mengatur irama kerja Arduino. Nilai 16 MHz berarti Arduino bisa melakukan 16 juta instruksi per detiknya. Tanpa crystalline oscillator ini, program tidak akan berjalan dengan kecepatan yang tepat. Lalu komponen selanjutnya ada voltage regulator. Yang ini ya. Voltage regulator berfungsi sebagai pengaman. Saat listrik masuk dari adaptor atau USB, regulator ini memastikan tegangannya stabil, tidak lebih dari 5 volt. Lalu jika listrik tidak stabil bisa merusak komponen. Item yang selanjutnya ada power jack. Yang ini fungsi dari power jack sendiri yaitu sebagai tempat colokan adaptor, biasanya 7-12 volt. Jika tidak ada colokan, bisa memakai port USB. Gunanya power jack sendiri yaitu agar Arduino bisa menyala tanpa harus terhubung langsung ke komputer. Komponen selanjutnya ada reset button. Yang ini fungsi dari reset button sendiri yaitu mengatur jalannya program dari awal dan berguna saat debugging, menguji ulang program tanpa harus mencabut kabel sendiri. Selanjutnya ada pin RF. Yang ini kecil ini ya. Pin RF sendiri memberikan referensi tegangan tambahan untuk pin analog dan berguna jika melakukan tegangan referensi selain 5 volt. Selanjutnya ada pin digital. Yang ini 13, 12, 11, 7 ini ya. Yang sini pokoknya ada banyak. Kegunaannya bisa digunakan untuk input atau membaca sensor digital ataupun output, menyalakan LED dan buzzer motor. Beberapa pin khusus yaitu ada pin 0 RX yang ini, yang di pojok ini, yaitu berfungsi untuk menerima serial. Yang kedua ada TX1 yang ini berguna untuk mengirim data serial. Hampir sama, tapi TX1 ini untuk mengirim dan TR0 ini untuk menerima data. Pin 335 yang ini mempunyai fungsi sebagai PW, bisa menghasilkan sinyal mirip dengan analog, misalnya mengatur kecerahan LED. Selanjutnya ada LED TX dan TR. Berbeda dengan yang tadi yang ini ya, itu yang TX TR ini berfungsinya sebagai TX-TR ini akan berkedip saat Arduino sedang mengirim data. Lalu yang TR berkedip saat Arduino sedang menerima data. Beda ya antara TR dan TX. TR dan TX itu berguna untuk memastikan komunikasi serial berjalan lancar, misalnya saat mengupload program. Selanjutnya ada LED power indicator. Yang ini on, ada tulisannya on. LED kecil ini dengan tulisan on menyala jika Arduino mendapatkan listrik. Jadi jika tidak ada listrik tidak akan menyala. Fungsinya sebagai papan bahwa
Fungsinya sebagai penanda bahwa papan hidup. Jadi akan menyala jika ada listrik. Yang selanjutnya ada pin ICSP yang ini. Ada 3 ini. Pin khusus untuk memprogram chip ATmega 328P langsung dengan programmer eksternal dari luar ya. Biasanya jarang dipakai oleh pemula. Lebih sering digunakan teknisi saat Arduino rusak bootloader-nya. Selanjutnya ada IC microcontroller ATmega 328P. Ini adalah otak dari Arduino Uno. Semua program yang kita tulis akan disimpan dan berjalan di chip ini. Di sini ya, guys. Di dalamnya sudah ada flash memory sebesar 32 KB, kecil ya, guys ya. Dia sebagai tempat menyimpan program. Lalu ada selanjutnya ada SRAM 2 KB untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Lalu ada EEPROM 1 KB untuk menyimpan data permanen meskipun listrik mati. Selanjutnya ada pin analog IN. Ini A0 sampai A5 ini ya, guys ya. Berguna untuk membaca sinyal analog atau tegangan yang berubah-ubah. Contohnya seperti sensor cahaya, sensor suhu, dan potensiometer. Arduino Uno mempunyai 6 pin analog, bisa membaca nilai 0 sampai 1023, 10 bit. Selanjutnya ada voltage in, yang ini kecil. Pin ini dipakai saat kita memberikan listrik ke Arduino melalui baterai atau adaptor. Tegangan yang masuk bisa antara 7 volt sampai 12 volt. Pin ini langsung menuju voltage regulator, jadi aman kalau tegangannya agak lebih tinggi dari 5 volt. Lalu selanjutnya ada pin group. Yang ini, pin group ada 2 ini ya, pin group. Pin group ini adalah jalur negatif dari listrik, harus selalu dihubungkan ke grup sensor atau modul agar rangkaian bekerja dengan benar. Kalau grup tidak disambungkan, rangkaiannya bisa tidak berjalan atau malah error ya, guys ya. Selanjutnya ada pin 5 volt, yang ini kecil. Pin ini mengeluarkan tegangan 5 volt. Hampir semua sensor dan modul standar Arduino bekerja dengan tegangan ini, yang ini. Lalu ada pin 3.3 volt, pin power 3.3 volt. Pin ini mengeluarkan tegangan 3.3 volt, dipakai untuk sensor atau modul yang hanya bisa bekerja di 3,3 volt, bukan 5 volt. Kalau 5 volt pakai yang ini ya, guys ya. Selanjutnya yang terakhir ada pin reset, hampir sama dengan reset button, tapi pin ini hanya bisa dipakai jika membuat tombol reset eksternal, jadi tidak perlu menekan tombol reset di board yang ini. Selanjutnya ada 3 tips menggunakan Arduino. Yang pertama yaitu gunakan power sesuai spesifikasi 7 sampai 12 volt lewat DC jack atau 5 volt lewat USB. Yang selanjutnya ada jangan menyambungkan pin 5 volt langsung ke sumber eksternal di atas 5 volt karena bisa merusak board. Yang ketiga ada kita harus memperhatikan LED indikator on, TR, RL, L untuk mendeteksi apakah board bekerja normal. Selanjutnya ada yang terakhir, untuk pemula gunakan breadboard atau papannya agar rangkaian lebih aman untuk diubah. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.